Yo, lo balik lagi sama gue Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate analisa seputaran Bitcoin. Dan saya juga akan bahas ADA atau Cardano. Banyak banget yang nanya, ini ADA atau Cardano sudah up, gimana nasibnya teman-teman ya. Jadi langsung aja ke analisa teknikal dari si Bitcoin. Oke guys, jadi ini untuk Bitcoin time frame 4 jamnya ya. Memang kemarin sudah diinfokan ya, dia ini memang butuh yang namanya koreksi wajar untuk melanjutkan penguatan. Koreksi wajar yang disebutkan kemarin atau beberapa video yang saya yang lalu, memang ketika dia going up, dia retest dulu nih teman-teman. Ya, lanjut untuk going up dan perlu retest lagi untuk melanjutkan penguatannya ke strong resistannya di kisaran $53.000. Oke. Nah, kemudian target dari dia retest pun ya, ini adalah dari resisten yang sebelumnya. Tuh, teman-teman. Oke, ini resisten sebelumnya ketika market going up dan dia retest going up kembali. Oke, nah sekarang kemarin memang saya infokan dua target koreksi dari si Bitcoin ya teman-teman. Yang pertama di area sini kisaran 50.200 ya, di kisaran sini ya. Lalu next lagi di kisaran sini di sekitar $49.200, karena memang sebelumnya menjadi resisten yang cukup kuat jangka pendeknya. Di sini ada rejection, di sini juga ada rejection, dan potensially sekarang ini menjadi support teman-teman. Oke. Jadi after support yang ini dia nggak respect teman-teman ya. Nah, bawahnya lagi yang menjadi tahanan yang terdekat untuk si Bitcoin yaitu adalah di sekitaran $49.200. Jadi hopefully ya untuk Bitcoin ketika dia going up mungkin agak sideways di sini kemarin, lalu dia breakdown ya. Hopefully memang di area sini dia sideways sejenak untuk melanjutkan penguatannya. Oke, ke next resistance. Cuman untuk disclaimer ya, skenario terburuk ya kalau dia di area sini nggak mampu dipertahankan, dia OTW kemana? OTW ke kisaran $48.000 di sini teman. Ya di area dia retest terakhir kali. Oke, dan potentially itu membentuk seperti yang namanya head and shoulder ya. Ini adalah left shoulder, headnya, dan potentially ini menjadi right shoulder. Jadi kurang lebih seperti ini outlooknya teman. Dia going up, retest, going up, kemudian koreksi cukup dalam, lalu dia going up lagi untuk melanjutkan koreksinya ke sekitaran 46 ribuan dolar teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya. Kalau ini disclaimer ya, kalau area 49.000 sampai 49.200 itu ya di area sini nih yang saya lingkarin ini, itu nggak mampu menahan posisi ataupun retestnya Bitcoin, koreksinya Bitcoin gitu teman. Malah dia terbreakdown sampai terbawahnya di kisaran 48.000, itu potentially membentuk yang namanya head and shoulder ya. Jadi ada kemungkinan ketika dia hit di kisaran 48.000 ya, dia going up terlebih dahulu ke kisaran 49.000 sampai 49.500 untuk melanjutkan penurunannya kembali. Makanya terbentuk yang namanya head and shoulder seperti ini patternnya ya. Jadi ini skenario terburuk. Kalau misalkan yang nanyain skenario terbaik seperti apa ya, kurang lebih seperti ini. Nih retest, going up, retest untuk melanjutkan penguatannya kembali ya ke area yang namanya 53 ribuan dolar. Itu strong resistance ya teman. Jadi ini ada dua skenario selalu ya, market berjalan dua arah teman ya skenario nya. Jadi kurang lebih seperti itulah outlooknya bisa saya infokan. Semoga memang di area sini Bitcoin mampu dipertahankan, berarti dia masih create yang namanya ini low, kemudian higher low, kemudian higher low, ini high, higher high, higher high ya teman-teman ya. Jadi memang masih konfirmasi uptrend kalau memang dia terdalamnya bisa tertahan di sekitaran 49.000 sampai 49.200 dolar gitu teman-teman ya. Jadi di sekitar itu ya. Jadi masih uptrend ya, kalau memang masih bertahan ataupun mampu ditahan di area situ untuk penurunan si Bitcoin atau koreksi Bitcoinnya teman-teman ya. Nah nanti pertanyaan ketika memang dia reject di area sini ya teman-teman ya, reject di area 53.000 dolar, ketika dia retest pun ya OTW ke retest di antara dua area ini ya, di kisaran 51.500 dan di kisaran 50.000 sampai 50.200 yang potensialnya menjadi area koreksinya ketika memang dia going up ke 53.000 dan dia retest dulu untuk melanjutkan penguatannya ataupun uptrendnya kembali ya. Jadi itu yang harus diperhatikan teman-teman ya. Jadi sekarang itu kita konsentrasi dulu atau melihat dulu lah ya teman-teman ya ke area ini, area pentingnya ini ya, kisaran 49.000 sampai 49.200 dolar teman-teman ya. Jadi yang masih sambil liburan ya teman-teman mungkin bisa pakai time frame yang agak besar seperti 4 jam ini ya. Jadi nggak selalu harus mantengin market terus ya. Jadi sambil jalan-jalan pun masih bisa gitu ya, nggak pakai time frame yang lebih kecil seperti 1 jam, 30 menit, 15 menit, apalagi sampai 1 menit gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi
lagi waktu renggang atau waktu santai ya market lihat aja dari time frame 4 jam 1 hari gitu ya. Dailynya kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Jadi sekilas outlook dari Bitcoin, analisa Bitcoin. Next kita bahas untuk ADA atau Cardano. Oke guys, jadi kita bahas untuk ADA atau Cardano ya. Ini time frame 4 jamnya biar kelihatan lebih clear lagi ya. Dia membentuk seperti triangle pattern sebelumnya teman-teman ya. Dan kalau misalkan kita lihat ataupun ukur ya targetnya tuh di kisaran berapa sih teman-teman ya? Kenaikannya itu kisaran ketika dia mampu breakout. Nah, ya, dia sudah mencapai targetnya nih teman-teman. Ya, kita bisa lihat di sini pas banget nih. Ya, dia sudah mencapai targetnya nih di sini. Pas banget nih teman-teman. Tuh, di kisaran 21.100-an. Ya, jadi memang sudah mencapai targetnya dari triangle patternnya ini. Nah, sekarang pertanyaannya, dia koreksi ke kisaran berapa support terdekat gitu kan untuk bisa melanjutkan penguatannya, bukan melanjutkan ataupun pelemahan gitu ya teman-teman ya. Jadi kita lihat di sini time frame 4 jam dia memang sudah ketahan beberapa kali oleh EMA 21 ya. Kalau memang di area ini nggak mampu dipertahankan, itu di kisaran berapa bro? EMA 21 itu di sekitar di sini 19.900-an, sekitar itu ya, 19.900 sampai 20.000 ya. Kalau dia nggak mampu dipertahankan posisinya ya, dia OTW ke sekitaran sini. Support lebih bawahnya lagi itu di sekitaran 19.500 ya teman-teman ya, yang sebelumnya menjadi ya support dan resistance. Sebentar saya tebelin dulu. Nah di sini resisten ya teman-teman ya, sorry. Nah ini menjadi support. Jadi potensialnya dia kalau memang area sini nggak mampu dipertahankan, dia bakal going down lagi ke terdekatnya area ini ya teman-teman ya. Jadi sama kurang lebih seperti ini. Apa nih maksudnya? Ini sebelumnya menjadi resisten, dia going up, breakdown, bisa breakout, kemudian retest lagi ke resisten sebelumnya ya, kemudian lanjutin penguatan kembali dan retest, melanjutkan penguatan. Cuman dia memang tertahan di area sini dan kemungkinan akan retest lagi di sekitaran area support dan resistance sebelumnya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang mungkin aja terbentuk sebuah pattern ya, teman. Kalau misalkan kita tarik garis seperti ini ya, mungkin aja dia membentuk seperti triangle pattern kembali. Di sini kita bisa lihat adanya rejection ya, teman-teman ya. Di sini juga adanya rejection. Jadi bisa saja untuk ADA atau Cardano ini ya, untuk jangka lebih pendek ya, ketika dia memang terbreakdown dari EMA21-nya atau di kisaran 19.900 sampai 20.000 rupiah, dia bakal koreksi terlebih dahulu ke area sini. Kemudian dia retest lagi, kalau nggak mampu breakout lagi dari resisten ini, trendline ini, dia bakalan terreject lagi ke kisaran 19.500 lagi, retest lagi, semoga dia kuat di area sini untuk melanjutkan penguatannya ataupun retest lagi di trendline resisten ini teman-teman ya. Jadi potentially bisa saja terbentuk seperti triangle pattern atau chart pattern lainnya. Ini kurang lebihnya aja teman-teman ya. Oke, cuman kalau memang area sini ya di sekarang ini dia mampu dipertahankan posisinya, ya udah dia going up kembali untuk ngejar ke beberapa area resistennya teman-teman ya. Tentunya memang harus dia ngebreak dulu untuk jangka pendeknya di area sini ya teman-teman ya. Itu istilahnya strong resistance terdekatnya. Kemudian next target lagi di kisaran berapa bro? Ya di kisaran-kisaran sini teman-teman ya, di sekitaran 23.100, di sekitar itu teman-teman. Karena memang kita bisa lihat sebelum dia melanjutkan penguatan, dia beberapa kali tertahan di area ini. Jadi area ini menjadi support dan resistance juga teman-teman ya. Next lagi di kisaran berapa? Next lagi di kisaran sini teman-teman ya. Karena terakhir kali dia dapat selling pressure yang cukup kuat ya teman-teman ya, itu di area sini. Itu di sekitaran 24.900-an sampai 25.000 rupiah. Jadi itu ada beberapa resisten. Ini resist 1 teman-teman ya, resist 2, resist 3, dan ini untuk support terdekatnya tadi sudah saya sampaikan ya. Target support terdekatnya untuk si ADA atau Cardano ya, yang potensially untuk dia bisa melanjutkan penguatannya kembali untuk mengejar ke beberapa area resistennya ini ya teman-teman ya. Jadi itu aja teman-teman sekilas untuk ADA atau Cardano informasinya. Kemudian juga Bitcoin ya. Jadi memang sekarang ini Bitcoin lagi ada pemantulan sedikit ya, cuman memang harus mungkin bersabar terlebih dahulu ya. Bisa saja dia memang cuma dites di kisaran sini 49.500-an dolar, atau memang terdalamnya tadi di kisaran sini. Targetnya memang targetnya di kisaran 49.000 sampai 49.200 ya teman-teman ya. Jadi hopefully lah dia bisa bertahan di area ini untuk melanjutkan penguatannya dan membentuk tetap yang namanya higher low teman-teman. Low, higher low, higher low ya, kurang lebih seperti itulah teman-teman gambarannya. Oke, jadi semoga informasi kali ini bisa terbantu teman-teman ya. Jadi mungkin next time saya akan bahas Doge ya. Doge banyak banget yang nanyain, dan Shiba juga sekalian lah, Doge dan Shiba untuk next video sekaligus analisa Bitcoin mungkin besok ya teman-teman. Sekali lagi happy weekend ya, bisa nikmatin waktu liburan ya. Kan masih aroma-aroma Natal gitu ya teman-teman buat yang merayakan. Itu aja teman-teman untuk bahasan kali ini. Kalian bisa dior lagi dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.